Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian semua tentang gimana sih cara menguji emas asli atau emas palsu. Nah, sebenarnya tuh ada banyak cara untuk menguji emas asli atau emas palsu. Tapi kenapa gue pakai cara ini? Karena menurut gue cara ini cukup mudah, cukup murah, dan paling cocok untuk perhiasan. Nah, kelemahannya adalah cara ini tuh sedikit bersifat destruktif karena dia mengambil sedikit saja lapisan luar dari perhiasan tersebut. Nah, yang kedua, hasilnya tidak bisa akurat 100% karena ada batas toleransi sekitar 5-10%. Nah, caranya gimana dan alat-alat apa aja yang kita butuhin? Sekarang ini ada perhiasan itu sendiri. Jadi ini udah saya siapin, ada perhiasan imitasi, suping, dan ini ada perhiasan perak. Kemudian ada perhiasan dengan kadar 375, ada juga kadar 700 dan kadar 916. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya perbedaannya seperti apa. Nah, untuk cairannya gue menggunakan ini adalah asam nitrat. Asam nitrat itu apa? Asam nitrat adalah cairan kimia yang bersifat korosif. Nah, cairan ini mampu melarutkan logam-logam selain emas. Contohnya perak, tembaga, alloy, dan juga campuran-campuran logam lain yang biasa ada di perhiasan. Nah, untuk batunya saya menggunakan ini ada batu uji emas. Kalian juga bisa beli ini di marketplace, harganya sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. Tapi biasanya kalau di marketplace mereka nggak pakai asam nitrat, tapi pakai air raja. Nah, menurut saya air raja tuh cara kerjanya agak aneh, karena air raja mampu melarutkan emas. Jadi kalau perhiasan emas asli, begitu digosok ke batu dan dituang air raja, maka bercak tersebut akan larut juga dalam air raja tersebut. Nah, makanya saya lebih suka pakai ini. Ini adalah asam nitrat. Langsung aja kita praktekin. Pertama, kita lihat dulu dari look perhiasan itu sendiri. Nah, ini ada perhiasan suping yang imitasi. Nah, perhiasan ini tuh dalamnya sebenarnya bukan emas, tapi hanya lapis emas saja. Jadi warnanya secara sekilas memang mirip seperti emas. Lama-kelamaan, seiring pemakaian, warna dari suping ini akan berubah seperti kayak gini. Nah, warnanya udah berbeda dari lapisan platingnya. Ini adalah warna dari lapisan. Ini ada kelihatan berbeda ya. Ini ada lapisan emasnya masih kuning, dan sedangkan yang ini lapisan emasnya sudah luntur, menunjukkan warna asli dari suping tersebut. Nah, yang kedua ini ada perhiasan perak. Perak ini dilapis rhodium juga. Secara sekilas warnanya mirip seperti emas putih. Dan menurut saya kalau dilihat dari warnanya aja ini memang seperti emas putih karena masih baru. Nah, nanti seiring pemakaian perak ini akan teroksidasi dan menunjukkan warna aslinya. Selain itu, karena perak memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan emas, jadi untuk 1 gram emas dan 1 gram perak akan menghasilkan bentuk yang lebih besar dibandingkan emas. Kenapa? Karena massa jenis perak lebih kecil dibandingkan dengan emas. Nah, yang kedua, ini ada perhiasan dengan kadar 375. Ini ada yang kadar 700 dan ada yang kadar 916. Nah, langsung aja kita praktekin gimana cara pengujiannya. Pertama kita siapin batunya. Kemudian ini pertama yang saya coba perhiasan suping dulu. Kita gosokin ke batunya. Oh ya, metode pengujian ini menurut saya tidak membuat perhiasan susut beratnya, tapi memang ada sedikit lapisan perhiasan kalian yang diambil ketika melakukan pengujian ini. Jadi ini sedikit saja sih. Kita gosok dulu suping. Oke, langsung kita tuang aja asam nitratnya. Oh ya, asam nitrat ini juga berbahaya. Dia kalau terkena kulit bisa menyebabkan luka bakar. Jadi kalian kalau menggunakan ini harus hati-hati. Kita tuang, kita bisa lihat langsung bercaknya bakalan hilang larut dengan cairannya. Bisa dilihat di batunya nggak ada sisa sama sekali. Artinya perhiasan suping ini tidak memiliki kandungan emas. Kenapa? Karena nitrik asid ini mampu melarutkan logam selain emas, seperti perak, tembaga, dan juga logam-logam campuran lainnya. Ini kita lap dulu.
Selanjutnya kita coba yang perak. Pengerjaannya sama, tinggal digosok aja ke batu uji. Ini ada bercaknya, kelihatan sebelum dituang asam nitrat. Sekarang gue tuangin. Nah, dia akan hilang ya. Bercaknya akan hilang. Kenapa? Karena tidak ada kandungan emas di dalam perhiasan tersebut. Gitu. Bisa dilihat, hilang ya. Jadi ini memang bukan merupakan emas. Seperti saya imitasi. Kita lap lagi. Kemudian kita coba perhiasan dengan kadar 375. Nah, perhiasan dengan kadar 375 ini tuh ketika digosokin bakal menghasilkan warna yang kemerahan dan lambat laut akan hilang karena kadar emasnya cukup rendah. Coba kita gosokin dulu. Sama cara gosoknya. Nah, kelihatan ya. Gosok lagi. Ini bercaknya ya. Biasanya langsung kita tuangin aja asam nitratnya. Nah, dia warnanya pertama akan kemerahan dulu, kemudian lama akan hilang. Tapi tidak hilang seperti perak dan suping karena memang masih memiliki kadar emas, walaupun kadar emasnya rendah. Nah, bisa dilihat ya, hampir sebagian hilang dan warnanya itu menjadi kemerahan. Nah, bisa dilihat masih ada bercak sedikit, menandakan perhiasan ini memiliki kadar yang rendah. Kalau perhiasan emas dengan kadar 30%, ketika digosok, warnanya akan langsung memerah dan langsung hilang karena kadar emasnya terlalu rendah. Kemudian sekarang yang 70%. Nah, kadar 70% ini kadar tinggi perhiasan. Nah, ketika digosokin, dia tidak akan hilang. Hanya sedikit saja yang hilang. Saya gosok dulu. Caranya sama seperti tadi. Nah, kelihatan ya, ada bercaknya di sini. Langsung dituangin aja asam nitratnya. Beda ya dengan yang 375. Dia warnanya walaupun nggak menguning tapi tidak larut dalam cairan ini. Kenapa? Karena dalam perhiasan itu kadar emasnya tinggi, yaitu 70%. Nah, bisa dilihat. Kelihatan ya, masih ada bercaknya. Walaupun udah saya gosok udah lama, tetap aja dia tidak larut oleh asam nitrat. Nah, kalau menggunakan air aqua regia atau air raja, malah kebalikannya. Emas dengan kadar tinggi larut dalam air raja. Kalau perhiasan imitasi dia nggak larut. Jadi menurut saya agak aneh penggunaannya. Saya lebih cocok pakai nitrik asid ini daripada aqua regia. Nah, kelihatan ya, masih ada bercaknya. Nah, ini menandakan perhiasan kalian cukup tinggi. Kita lap lagi, kemudian kita coba yang kadar 916. Kadar 916 cukup tinggi, yaitu 22 karat. Dan ini menandakan kadar emasnya di perhiasan tersebut ada 91,6%. Langsung aja kita gosok. Nah, kelihatan ya, ini ada bercaknya. Langsung aja kita tuangin asam nitratnya. Walaupun digosok berkali-kali, dia tidak akan hilang bercaknya karena emas tidak larut apabila terkena cairan asam nitrat. Lihat, masih ada ya bercaknya. Ini menandakan
emasnya, perhiasan tersebut memang mengandung emas asli. Nah, gimana? Jadi kalian udah tahu kan sekarang gimana caranya untuk menguji emas perhiasan kalian. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot, kalian juga bisa ke toko emas langganan kalian dan minta perhiasan kalian dicek keasliannya. Nah, biasanya toko emas juga menggunakan cara seperti ini. Sekian video kali ini, like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!